Ikan pujian kita, sangat bersyukur pagi hari ini saudara-saudaraku semuanya diberikan semangat yang baru, hari yang baru, berkat yang baru, segala sesuatu baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini saudaraku. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan kembali, kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu untuk selamanya. Benar sekali Bapa di surga, kami terus meninggikan nama-Mu dengan memperhadapkan diri kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami terus kekuatan baru dan semangat yang baru untuk melayani-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur, menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi semuanya. Salam. Selamat pagi saudara kami yang terus mengikuti dengan setia dari Medan melalui live streaming. Saudara kami Bapak Evangelis Aliarno Situmorang, terima kasih atas pelayanannya yang sangat berharga, pemberitaan firman Tuhan yang terus disampaikan. Ya, puji Tuhan, kita semua sangat bersyukur. Doakan terus saudaraku supaya hambanya ini diberikan terus kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk melayani di daerah kota Medan dan sekitarnya. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan senang hati saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka kembali firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Jadi kita, saudara-saudaraku, banyak menghabiskan waktu untuk membicarakan satu pokok yang paling penting ya di dalam pelayanan kita, dan kita tidak bisa lepas dari maksud yang mulia ini, maksud Tuhan yang sangat besar ini, supaya saudara-saudaraku ya pelayanan kita bisa terus langgeng, berlanjut terus, dan kita dimampukan terus apapun perkara persoalan hidup yang kita hadapi. Kita tahu firman Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan, menjauhkan, meniadakan kasih Kristus yang sudah kita miliki. Amin. Puji Tuhan. Itulah andalan kita Bapak Ibu Saudaraku, dan itulah semangat kita, sehingga kita akan tetap melayani Tuhan. Tidak ada yang dapat menghentikan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai pelayanan kita, karena sangat penting ya pelayanan kita bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin pagi kita sudah mendengarkan sama-sama bahwa kita semua menyadari ya bahwa betapa pentingnya kita terus diperlengkapi. Amin. Sebagai orang-orang
percaya sebagai orang-orang tebusan darah Kristus, Allah mau supaya kita semua diperbaharui pikiran dan hati kita setiap hari, diingatkan terus, dinasehati terus oleh firman Tuhan, dan diteguhkan, dimantapkan terus pikiran dan hati kita setiap hari untuk melihat betapa luasnya kasih Kristus membimbing, mengajar, dan mendidik kita di dalam perlombaan iman yang Tuhan wajibkan bagi kita setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Allah menginginkan supaya pelayanan yang Tuhan percayakan itu akan tersusun rapi. Amin. Ya, kehidupan kita tersusun rapi, pelayanan kita, saudara-saudaraku, dan Tuhan sendiri yang dapat melakukan itu. Saudara dan saya hanya mengikuti saja, dan saudara dan saya hanya mempercayai apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, itulah yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya, bagaimana kita, saudara-saudara, bisa menjalani kehidupan kita yang diproses oleh Tuhan untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, ini yang sangat penting. Jadi masih banyak orang yang keliru, saudara-saudaraku. Mereka berpikir asal ada orang yang berbuat baik, mereka berpikir itu sudah otomatis sama dengan mengasihi gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak demikian. Karena kasih itu punya dasar. Ya, kasih itu punya dasar, dan kasih itu bersumber daripada terang Kristus. Jadi tidak mungkinlah semua orang, ya, yang sekalipun mereka berbuat baik lalu dianggap bahwa itu adalah satu perbuatan, ya, perbuatan kasih yang sama dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih itu harus didasari oleh pengenalan akan Kristus Yesus. Amin. Ya. Nah, saudaraku, karena itulah maka kita sebagai orang-orang percaya di dalam pelayanan kita, saudara, kita harus terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran. Karena kita tidak bisa menggunakan pikiran kita sendiri di dalam pelayanan ini. Amin. Ya, kita harus menggunakan pikiran Kristus. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa menemukan pikiran Kristus, saudara-saudaraku? Sementara saat ini kita tidak melihat Kristus secara fisik. Kita tidak bisa melihat Kristus secara kasat mata. Nah, saudaraku, itulah sebabnya ya Tuhan menitipkan firman-Nya. Ya, itulah sebabnya kepada Rasul Paulus disampaikan, dinyatakan oleh Yesus Kristus, ya, firman rahasia yang menjadi penuntun, ya, bagi setiap anggota tubuh Kristus untuk bisa bertumbuh, menjadi kuat. Saudara-saudaraku, di dalam pelayanan ini, saudara-saudaraku, harus kita semuanya bersama-sama ya memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu, ya, sebagaimana yang Paulus katakan di Galatia pasal 5, ya, kamu telah dimerdekakan
Karena itu, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu untuk menjadi sia-sia, ya, tetapi marilah kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk hidup melayani dalam kasih yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan lihat ya bagaimana ya mekanisme daripada ya pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Bukan pikiran kita menjadi pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, tapi pikiran Kristus harus menjadi pikiran kita. Karena Kristuslah kepala, amin. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya, dengan diperlengkapi, bertumbuh menjadi dewasa dan mengalami kepenuhan Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu ya yang Tuhan rancangkan untuk memenuhi kehendaknya, yaitu kehidupan yang sorgawi itu, maka saudara-saudara dan saya harus bertumbuh di dalam pemikiran Kristus, supaya pikiran Kristus itulah yang menjadi pikiran kita, bukan pikiran kita sendiri atau bergantung pada kekuatan kita sendiri atau bergantung kepada apa yang kita raih, saudaraku, tapi apa yang Tuhan sediakan bagi kita, itulah yang harus kita terima, amin. Ya, saudara, itu yang sangat luar biasa. Sumber ya resources daripada supply ya daripada kekuatan kita adalah dengan kita menerima terus ya pikiran-pikiran Kristus. Nah, saudaraku, pikiran-pikiran Kristus ini adalah bersifat rohani, bukan duniawi, saudara-saudaraku ya. Ya, pikiran Kristus, terlebih sesudah Dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, maka saat ini kehidupan sorgawi yang rohani itulah yang terus memenuhi kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi bukan asal melayani, Bapak Ibu Saudaraku ya, dikasih Tuhan Yesus. Ya, orang berpikir yang penting ya melayani sudah. Ya, tanpa mereka berpikir bahwa apakah pelayanan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, mereka banyak orang yang tidak memikirkan kembali ya bagaimana seharusnya mereka melayani Tuhan adalah sebagaimana yang Tuhan rancangkan di dalam tubuh baru, manusia baru, ciptaan baru itulah, saudaraku, kita terus mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan dan mengalami kemajuan. Dan tubuh itu, Bapak Ibu Saudaraku, tubuh Kristus itu ya ternyata mempunyai kekuatan untuk memulihkan dirinya, ya, menyembuhkan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat tepat sekali analoginya adalah hubungan kita dengan Kristus digambarkan sebagai seperti tubuh, di mana saudara-saudara kalau kita dengar juga dari para ahli, para dokter, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa sumber daripada penyakit ya di tubuh manusia itu dikatakan ya paling besar adalah disebabkan oleh pikiran yang keliru. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya saudara-saudaraku, kalau kita mendengarkan nasihat dari para dokter, ahli, saudaraku, ya mereka selalu menyarankan atau ya menyampaikan nasihat kepada kita, para pasien, supaya kita menjaga pola pikir kita.
Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Ya, jaga pikiran, jaga hati katanya, supaya kita tidak kepada kita bermacam-macam penyakit yang ada saat ini, supaya itu dijauhkan dan kita bisa tetap sehat. Begitu nasihat para dokter, para ahli, Bapak Ibu Saudaraku, dari pikiran kita, pikiran manusia itu katanya. Itu yang harus dijaga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian jugalah saudara dan saya supaya bisa tetap sehat di dalam pelayanan ini, ya, tetap sehat di dalam menjalani tugas dan panggilan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam melayani sebagai hal yang menjadi tujuan keselamatan kita, itu akan tetap bisa kita jalani, ya Bapak Ibu Saudara, apabila pikiran kita secara rohani sehat juga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan mau supaya kita tetap kuat dan kita tetap dipenuhi oleh damai sejahteranya, oleh sukacita yang dari Kristus sebagai kepala, ya, karena pikiran itu ada di dalam kepala, ya, kepalalah yang mengendalikan seluruh anggota tubuh bergerak untuk melakukan apa saja yang menjadi fungsinya untuk membangun tubuh itu. Amin. Ya, kemarin kita sudah dengar bersama, ya, bahwa dikatakan kita orang-orang kudusnya Tuhan harus diperlengkapi terus dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita, ya, menjadi dewasa dan terus bertumbuh. Amin. Bukan kadang-kadang bertumbuh, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak tergantung pada perasaan atau mood, ya, dari perasaan kita sendiri, tapi kita sudah ketergantungan, ada keterikatan kita di dalam tubuh Kristus itu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat penting, kita menyadari bahwa ada keterikatan kita, ya, sebagaimana firman yang sudah kita dengarkan, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi hari Minggu kemarin, saudaraku, bahwa ada keterikatan yang kuat, ya, yang kita sadari antara kita sebagai anggota tubuh dengan Kristus sebagai kepala tubuh. Amin. Jadi kita sangat menyadari itu, sehingga saudara-saudaraku, seberapa lama pun Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, ya, hidup kita di dunia ini, ya, kita harus mengalami proses pembentukan Tuhan yang kita sadari betul. Dengan sengaja kita datang terus membawa diri kita untuk memahami pikiran-pikiran Kristus, dan itulah persekutuan kita, ibadah yang sejati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ibadah itu bukan, ya, orang yang hanya bernyanyi, kemudian, ya, saudara-saudaraku, hanya datang beribadah ke gereja begitu, ya, lalu itu beribadah. Ya, itu juga, tapi bukan itu yang paling utama, yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, adalah kalau pikiran kita terus diperbaharui dengan pikiran Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu marilah kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Disinilah kita, saudaraku, untuk melihat dengan baik, dengan lebih jelas lagi, ya saudara, bagaimana kita harus diperlengkapi dengan pikiran Kristus, supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, kehidupan kita bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah dunia. Ya, saudaraku, kita memperoleh gambaran di sini tentang pola-pola pikir. Jadi pikiran itu mempunyai pola, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan acak, tapi tersusun rapi. Amin. Ya, itu kemarin kita sudah dengar bersama.
dan Kristus Roh Kudus yang menyusunnya, ya, yang menata, ya, supaya pikiran dan hati kita itu, ya, didisiplinkan, ditertibkan oleh Roh Kudus sehingga kita selalu, ya, mempunyai ketenangan dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita dengan tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kepala yang memimpin hidup kita, ya. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita perhatikan dari Filipi pasal 2 ini, ya. Inilah yang menentukan kedewasaan kita di dalam pertumbuhan iman kita di dalam Kristus Yesus. Ya, begini dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi faktor yang paling menentukan di atas perikop ini ada judul apa? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Nah, karena itu mari kita baca dari ayat pertama dikatakan, jadi ini adalah satu arah kesimpulan, ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ini sangat luar biasa. Jadi karena di dalam Kristus, amin. Ya, tidak ada di luar Kristus apa-apa yang sudah disebutkan tadi Bapak Ibu Saudaraku. Segala berkat ini tidak akan ditemukan di luar Kristus. Itu ada di dalam Kristus, di mana kita juga berada bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah, saudaraku, ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Amin. Saudaraku, penuhkanlah sukacitaku dengan ini, kata Rasul Paulus. Saudara, setiap hari perlu apa tidak dipenuhi sukacita kita, saudara-saudara? Amin. Ya, tentu saja. Iya. Jadi itu sebabnya Paulus di pasal 4 Filipi ini dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Jadi Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, apa? Hendaklah kamu sehati sepikir. Amin. Jadi dimulai dari sehati sepikir, karena itulah karakter daripada kasih Kristus. Kasih Kristus selalu mempersatukan kita, amin, saudaraku, ya. Nah, selalu membuat kita sepikir, ya, satu tujuan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, di dalam dunia yang terjadi banyak perpecahan, banyak skisma, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita memperoleh satu tempat yang solid, ya, satu tempat yang solid, yang kuat di dalam kesatuan kita, karena ini bukan hasil pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan hasil usaha kita, tapi ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui iman kita pada Yesus Kristus, kita memperoleh kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Dikatakan di ayat 3, ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukanlah konsep dunia. Amin. Saudaraku, dunia berpikir akan selalu bagaimana mengutamakan dirinya, mengutamakan kelompoknya. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara bisa mengenali kelompok-kelompok yang komunitas-komunitas di dunia ini. Dengan pikiran-pikiran mereka kita bisa menilai, bisa melihat, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya siapa yang mereka ikuti. Mereka hidup di dalam kasih Kristus atau pura-pura, ya, saudaraku, mengikuti pura-pura
menyebutkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan seterusnya, tapi ya sesungguhnya mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan diri mereka atau kelompok mereka sendiri, ya, atau mereka menyebut mereka orang yang beragama, ya, tetapi sesungguhnya itu hanyalah kedok, ya, itu hanyalah satu alasan untuk meraih ya keinginan-keinginan diri mereka sendiri, bukanlah mereka memikirkan kepentingan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dunia itu sangat, Paulus katakan itu sangat licik, ya, itu sangat halus caranya untuk menyatakan gagasan-gagasannya yang sebenarnya itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya, saudara-saudaraku, ya. Nah, kita hanya bisa mempercayai bahwa dikatakan hanya kasih Kristuslah yang merendahkan hati kita, yang membuat kita bisa mampu untuk memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Roh Kudus saja yang dapat mengerjakan itu di dalam pikiran kita, ya. Apabila kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan kebenaran itulah yang menggerakkan, yang memperbarui, ya, yang mengakselerasi, Bapak Ibu Saudaraku, yang mendorong agar apa yang kita perbuat itu berdasarkan pengertian-pengertian yang benar sesuai firman Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, ya, di ayatnya yang ke 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ayat 5, ini menjadi fokus kita, saudara-saudaraku. Tetapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudaraku, kita itu mempunyai ya satu sistem ya kehidupan yang beroperasi, yang bergerak di dalam manusia, kehidupan manusia baru kita, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Jadi itu ada pikiran yang mengatur, yang mendisiplinkan, dan yang mendidik dan memperkembangkan, mempertumbuhkan, ya, yang menguatkan dan membuat saudara-saudara dan saya sanggup melayani. Itu adalah dikatakan, kenakanlah apa? Hendaklah kamu semua, begitu ya, bukan hanya beberapa orang, tapi hendaklah kamu semua dalam hidupmu bersama, amin, dalam kesatuan kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan pikiran yang terdapat di dunia ini, ya saudaraku, tapi di dalam Kristus Yesus. Yaitu ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai, amin, oleh manusia. Bukanlah sesuatu yang mudah yang diraih oleh manusia, Bapak Ibu Saudaraku, mengosongkan dirinya, ya. Ini teologi kenosis, ya, saudaraku, yaitu bagaimana Allah sebagai pencipta, ya, Allah sebagai pencipta mau dia dalam rupa Yesus Kristus, ya, anaknya yang tunggal, mau menjadi sama seperti ciptaan, ya, sama menjadi manusia, ya, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan sengsara di dunia ini. Padahal dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudaraku, saya kira ini perlu direnungkan oleh semua orang yang beragama di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Betapa satu-satunya
kebenaran yang sejati yang sangat luar biasa adalah kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, bahwa Kristus dia adalah Allah, tetapi dia mau menjadi manusia supaya dia bisa menebus hidup kita, menebus semua orang dari segala dosa dan segala kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi tidak mempertahankan ya Bapak Ibu Saudaraku ya kekuasaannya ya Allah sebagai yang maha kuasa, tetapi dia dikatakan mengosongkan dirinya sendiri ya, atau dikatakan di situ mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Ya saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus ya, itulah penyataan manifestasi daripada kasih Allah yang sempurna, dan itulah menjadi pusat daripada pikiran Kristus dan pikiran kita bersama. Bagaimana kita, saudara-saudaraku, ya, merendahkan hati kita di hadapannya, sama seperti Kristus merendahkan hatinya di hadapan Allah Bapa. Di ayat 8 dikatakan, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia, Yesus Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita bisa mengenali kasih Allah saat ini tanpa kita mengerti ya makna daripada salib Kristus yang terdalam? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau hanya memberitakan ya hal-hal duniawi, berkat-berkat duniawi, ya Bapak Ibu Saudaraku, berkat-berkat jasmani, kalau hanya itu aja Bapak Ibu Saudaraku yang diberitakan kepada umat, bagaimana mereka bisa menyelami arti daripada kasih daripada Kristus itu? Tidak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah menempatkan di situ. Menempatkan di mana? Dikatakan merendahkan ya dirinya. Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudaraku, kita diberikan gambaran yang sangat biasa bahwa pikiran Kristus ya saat ini, saudara-saudaraku, yang dapat memperbaharui pikiran kita supaya kita menjadi sama seperti pikiran Kristus, maka kita harus memikirkan tentang salibnya. Amin. Ya saudara, kita harus berfokus ke sana. Kita harus mempelajari sumber-sumber hikmat daripada Allah yang dinyatakan di dalam pikiran Kristus, bagaimana dia ya sebagai Allah yang pencipta, sebagai Allah yang maha kuasa, kok bisa Bapak Ibu Saudaraku dia menanggalkan, dikatakan ya kekuasaannya, dan dia harus menjadi manusia, datang ke dunia ini ya saudaraku, harus menanggung segala penderitaan demi siapa? Demi kepentingan orang lain. Nah, ini yang sangat luar biasa, dan itu bisa kita pahami dengan baik apabila kita mengerti pikiran Kristus yang dinyatakan ya melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Amin. Nah, saudaraku, nah dikatakan di ayatnya yang ke-9, dan hasilnya adalah itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengapa kita terus Bapak Ibu Saudaraku ya berfokus pada pelayanan salib ya? Pelayanan kita adalah pelayanan salib Kristus Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena disitulah kerendahan hati Allah. Ya, disitulah kerendahan hati Allah pencipta langit dan bumi bisa kita temukan. Ya, kemurnian hati Allah yang tidak nampak oleh mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat itu melalui pengertian-pengertian mata hati kita yang diterangi oleh firman Allah.
dan kita bisa menjadi ya serupa dengan Kristus di dalam pemikirannya, dan kita bisa dimampukan merendahkan hati kita ya berkorban untuk melayani orang lain. Amin. Karena itulah karakter daripada kasih itu, melayani. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah karakter daripada kasih Kristus. Bagaimana melayani orang lain sama seperti Kristus, dia harus berkorban, ya, dia harus mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya, dia harus rela mati demi melayani kita. Amin. Saudaraku, supaya kita memperoleh pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berkali-kali, saudaraku. Kristus bukan pelayan dosa, sehingga orang berpikir bahwa setiap kali dia memohon dalam doanya supaya dosanya diampuni, lalu Tuhan mengampuni dosanya, lalu Yesus mengampuni dosanya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bukan pelayan dosa sekarang ini. Yesus adalah pelayan kebenaran yang sempurna. Amin. Karena itu saudara juga dan saya adalah pelayan-pelayan kebenaran yang sempurna, yaitu memberitakan tentang ya pengampunan segala dosa yang telah dilakukan oleh Allah melalui kerendahan hati Yesus Kristus, korban penebusan oleh darahnya yang suci. Amin. Sekali untuk selamanya. Dia tidak berulang-ulang menebus manusia dari dosa, tidak. Yesus tidak berulang-ulang berproses melakukan penebusan pengampunan dosa manusia. Dia berkata di atas kayu salib itu sudah selesai. Amin. Bukan akan selesai. Ya, jelas sekali bentuk kalimatnya di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus berkata di atas kayu salib itu sudah selesai. Amin. Bukan akan selesai, bahwa bukan akan berproses. Saudaraku, itulah ya hasil daripada kerendahan hati Yesus Kristus ya untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna. Jadi itu yang menjadi ya faktor yang menentukan ya bagaimana saudara-saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, kita memperoleh kepastian keselamatan ke surga, adalah karena kerendahan hati Yesus Kristus. Dia merendahkan hatinya, taat sampai mati ya di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, dia harus menanggung penderitaan yang sangat luar biasa, sengsara, persoalan-persoalan, permasalahan, kesulitan hidup yang dilalui oleh Kristus Yesus sampai pada puncaknya. Ya, tiba saatnya Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kedalaman daripada pikiran dan perasaan Kristus itu yang harus kita pelajari terus melalui firman yang disampaikan kepada kita, terkhusus melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain sebagai tubuh Kristus, ya pikiran Kristus yang memenuhi segala kebaikannya di dalam hidup kita. Saudaraku, semuanya itu kita akan peroleh memenuhi hati dan pikiran kita apabila saudara-saudara dan saya terus memaknai kehidupan kita, ya, merenungkan terus, Bapak Ibu Saudaraku, memahami terus apa-apa saja yang menyebabkan Allah begitu mengasihi kita, ya, apa-apa saja yang menyebabkan ya Tuhan Allah mau menyelamatkan kita, semuanya itu tertuang, semuanya itu tercakup di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak membutuhkan sumber-sumber lain melebihi daripada firman Tuhan untuk mengetahui bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Amin. Ya, saudaraku, kita tidak memerlukan ya hal-hal informasi dari manusia untuk bisa memahami ya bagaimana Allah begitu mengasihi kita dan ke arah mana hidup kita akan dibawa. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan, itulah sebabnya, itulah sebabnya, yaitu karena Kristus mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk taat sampai mati di atas kayu salib.
Itulah alasan mengapa Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus Kristus. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang dapat melakukan hal yang seperti itu. Hanya Allah sendiri yang dapat melakukannya. Ya, itu sebabnya Yesus Kristus tidak bisa dipandang ya hanya sebatas manusia saja. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang-orang bodoh yang menganggap bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan dan bukanlah Allah dan bukanlah juru selamat. Karena Bapak Ibu Saudaraku, hanya Yesus yang dapat melakukan hal yang demikian. Ya, tidak ada orang yang mati yang dapat membangkitkan dirinya sendiri, ya, kecuali hanya Yesus Kristus, karena dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka Allah Bapa sangat meninggikan dia, Yesus Kristus, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Itulah yang bekerja bersama-sama melakukan ya penyelamatan ini untuk menebus hidup manusia, supaya setiap orang yang percaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Nah, karena itu saudaraku, sekali lagi saya baca sebagai kesimpulannya ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebelum terlambat, saudaraku, di mana suatu saat ya dikatakan semua mulut, semua lidah ya akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan penuh sukacita di dalam kasih-Nya, dengan kerelaan hati kita meninggikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang menolak, orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Yesus Kristus, yang menolak pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kabar baik tentang keselamatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka pun tidak akan bisa luput di mana suatu waktu di masa yang akan datang mereka akan diperhadapkan. Apakah mereka akan terpaksa harus mengakui Yesus adalah Tuhan, saudaraku, karena mereka akan menerima hukuman ya akibat daripada ketidakpercayaan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa suatu saat itu pasti terjadi, ya. Nah, karena itu saudaraku, betapa senangnya hati kita saat ini kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, supaya pikiran dan perasaan Kristus itulah yang terus mewarnai pelayanan kita, mewarnai kehidupan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, teruslah kita datang pada pengetahuan akan kebenaran, karena itulah pikiran Kristus yang dijelmakan saat ini melalui kebenaran firman-Nya. Kita bisa mengenal Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuh-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dipenuhilah kita dengan sukacita firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita bersyukur hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari yang indah ini, Engkau telah menyapa kami. Engkau telah memperdengarkan kepada kami kebenaran firman-Mu, pikiran dan perasaan yang ada padamu. Biarlah itulah yang menjadi pikiran dan perasaan kami yang terus bertumbuh di dalam tubuh Kristus, supaya kami satu suara, satu pikiran, satu hati, satu tujuan untuk memuliakan Engkau di dalam setiap pelayanan kami. Mampukan kami terus ya Bapa di surga, kuatkan kami terus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, supaya apa yang kami lakukan terus kami kerjakan sungguh-sungguh karena termotivasi
oleh sebab satu kesadaran bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah memiliki segala berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kami, baik kemarin, hari ini, untuk yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bersama-sama dengan kami, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan seterusnya. Tuhan yang memberkati hidup mereka. Segala pergumulan, segala persoalan, segala hal yang menyulitkan kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kami percaya jalan keluar selalu ada daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan semua saudara-saudara kami untuk menanggung segala perkara. Di dalam Kristus Yesus kami terus dimampukan dan dikuatkan, bersukacita senantiasa. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga, terpuji Engkau selamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati kita. Kita berjumpa kembali besok pagi ya. Salam.